Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim, dengan asbab silaturahmi, dengan hikmah i'tikaf di Baitullah, dengan mempelajari kitab-kitab suci Allah, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 150 yang diawali dengan kalimat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Silakan dicari dan diperhatikan. Lalu kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan membaca Al-Quran, membaca Ummul Quran, Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka masih ada di alam barzah. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita untuk yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, hasil semua maksud dan hajat kita, keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan dikaskan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bibarakati Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali muhallif badal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Baqarah, kita awali dari ayat 149 saja, karena alainnya di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام min haisu nun mati ketemu ha hukumnya idhar halqi kharaja qalqalah sughra sama dengan wajah syalta sama qalqalah sughra wa haitsu ma kuntum nun mati ketemu ta ihfa aqrab وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم mimmat ketemu mim yang hidup idgham mutamatsilin wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuru zata bukan ja bukan fajkuru tapi wadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Baik hadirin, sampai disitulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, berkat mau itikaf di masjid dari maghrib, bahkan sebelum isya sudah berapa ayat yang kita baca. Alhamdulillah, daripada habis maghrib kita langsung pulang di rumah, kira-kira baca Quran apa nonton TV, main HP. Dengan tidak pulang, alhamdulillah kita baca Quran. Dan Quran itu bukan per ayat pahala dari Allah, para harokat per huruf. Subhanallah, mudah-mudahan amal ibadah baca Quran kita diterima oleh Allah. Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus memperluas wawasan kita, mari kita perhatikan akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Dimulai dari ayat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta. Mulai hari ini Muhammad, kemana saja kau akan pergi, li safarin, kemana saja keluar kampung, kau keluar kota, dalam perjalanan mau melaksanakan sholatus safar, sholat dalam perjalanan, maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke tengah-tengah masjidil haram, ke arah masjidil haram. Begitu dipenuhi permintaan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah memerintahkan Nabi salat menghadap Masjidil Haram, maka setelah dipenuhi permintaannya, kata Allah, jaga apa yang aku berikan kepadamu. Karena Nabi Muhammad butuh waktu tidak sedikit minta kepada Allah agar Allah menurunkan wahyu memerintahkan Nabi Muhammad salat menghadap Baitullah Masjidil Haram, yang sebelumnya salatnya Rasulullah menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masih ingat berapa lama Nabi berdoa? 7. Alhamdulillah masih ingat ya. 17 bulan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak, yang minta orang suci, yang minta Nabi, yang minta kekasih Allah, yang dipinta urusan sholat, yang dipinta urusan ibadah, tapi Allah mengijabahnya setelah lewat proses 17 bulan. Sekarang yang minta kita kepada Allah, orang suci apa bukan? Nabi apa bukan? Kekasih Allah apa bukan? Yang diminta urusan ibadah apa urusan dunia? 3 bulan gak dijawab, pundung kamu sholat duha lagi. Astagfirullah. Kata Allah, emang lu siapa? Emang gua butuh lu? Walaupun lu gak sholat umur juga, gua gak rugi. Wallahu ghaniyyun 'anil alamin. Karena pada dasarnya Allah perintahkan ibadah bukan untuk Allah. Allah mau kita ibadah semua, isi dunia ibadah semua. Allah nggak bakal untung dengan itu. Sebaliknya semua penduduk planet ini tidak ada satupun yang ibadah kepada Allah, Allah nggak rugi. Allah mah tetap Allah. Contoh kecilnya yang mendekati, tidak 100% memang. Bapak suruh anak bapak sekolah, bapak daftarin, bapak biayain, bapak ongkosin ojeknya, bapak penuhi kebutuhannya.
Kira-kira kalau anak itu sudah pintar, buat bapak apa buat anak? Buat bapaknya apa buat anaknya? Buat anak. Bapaknya mah nggak tahu nemuin, nggak tahu enggak. Itulah perhatian bapak kepada anak. Tapi lebih perhatian lagi Allah kepada kita, kepada hambanya. Karena kadang-kadang ada orang tua yang masih memanfaatkan anak karena anaknya sudah punya gaji, orang tua bagi dong. Masih ada itu, Allah nggak ada sama sekali, nggak ada. Wa innahu lal haqq, karena itu yang benar min rabbik, dari Tuhanmu. Wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Adapun ibadah yang pernah kalian waktu menghadap Palestina Masjidil Aqsa, sama sekali ibadah itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, tetap akan berpahala. Karena waktu itu belum ada perintah. Sebagaimana jamaah Nurul Sobah di tahun 70-an, sholat menghadap barat, bukan begini masjidnya, insya Allah diterima. Karena saat itu belum ada pembaruan. Sama diterima, jangan takut. Berkali-kali Allah mengatakan, wa min haitsu kharajta, kemana saja kau keluar, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram. Bahkan sesampainya kamu di tempat tujuan, tinggal di sana, dimanapun kau tinggal, wahai suma kuntum, dimana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajahmu ke tengah-tengah Masjidil Haram, bukan ke barat, bukan, tapi ke tengah-tengah Masjidil Haram. Kiblat namanya. Diukur oleh ulama, dari Indonesia Masjidil Haram itu ada di sebelah barat, melenceng sedikit ke sebelah kanan. Itu kiblat, itu Masjidil Haram. Tapi kalau lurus itu enggak kena Masjidil Haram. Illa li'alla yakuna 'alaikum hujjah, agar kalian tidak didebat, agar kalian tidak dibuli oleh siapa? Linnasi, bagi manusia. Siapa manusianya? Al-Yahudi wal musyrikin. Yahudi dan musyrikin tidak henti-hentinya mendebat Rasul, membuli Rasul, mencaci Rasul, memaki Rasul. Apa mereka bilang? Ya jahadu dinana, Muhammad, kamu membawakan agama, katanya agama Islam, tapi tidak mau menerima agama kami, beda dengan agama kami. Cuman wayat tabi kiblatana, kenapa kiblatnya ikut dengan kami? Nah, dicari aja Yahudi. Wa qalal musyrikin, begitu juga ucaplah orang musyrikin. Apa kata orang musyrikin? Muhammad, yudai millata Ibrahim, kau ngaku beragama keturunan Ibrahim, tapi wa yukhalibu kiblatahu, tapi kamu berbeda kiblat dengan Ibrahim. Ibrahim itu kiblatnya di Masjidil Haram, kenapa kamu sholat ke Masjidil Aqsa? Maka sekarang menghadaplah ke Masjidil Haram. Illal ladzina zalamu, kecuali orang yang zalim, minhum, dari mereka, bil inad, fa innahum yaquluna, orang-orang zalim berkata kepada Nabi Muhammad di depan kaum-kaumnya, apa kata mereka? Fa innahum yaquluna ma tahawwala ilayya ila mailan ila dini abaihi wal istisnamu tasrul wal ma'na la yakun li ahadin alaikum kalama ila kalama haulai. Kurang lebih bahasa kita, no Muhammad ngaku seorang nabi, tapi fatwanya pin plan.
Kemarin ngajak sholat menghadap Masjidil Aqsa, sekarang pindah kiblatnya ke Masjidil Haram. Ntar besok kemana lagi tuh Muhammad tuh? Yang namanya orang benci, Pak, yang namanya orang zolim, apa sih yang benar di mata dia? Pengalaman pribadi saya, ketika 1-2 tahun dari saya di Muara Baru tinggal, waktu itu mampu beli rokok cuman jinggok kuning. Bapak-bapak ada yang tahu, ada yang ingat jinggok yang warna kuning, yang ujungnya ada lilinnya? Apa masyarakat bilang? Ustadz kok rokoknya jinggok kuning? Sakit tadi saya, sampai sekarang sakit. Masih inget. Kalau nggak sakit nggak inget, Pak. Tapi saya ambil hikmahnya. Dengan begitu saya lebih rajin bangun tengah malam minta sama Allah. Akhirnya tahun ketiga, alhamdulillah, saya dibukakan pintu rezeki oleh Allah ke beli Samsung. Pindah ke Samsung. Dia lagi yang ngomong. Ketemu dia lagi, dia omongin lagi. Apa dia bilang? Nih Ustadz rokoknya sudah ganti Samsung ini. Korupsi dari mana uangnya ini? Astagfirullah. Jadi bagi orang yang zalim, Ustadz itu serba salah. Miskin dihina dengan kemiskinannya, kaya dicurigai dari mana kekayaannya. Makanya kalau bapak punya anak mentalnya cengeng, mentalnya kecoa, mentalnya tipis, jangan jadi ustadz lah, nggak kuat lah. Itu orang zalim begitu. Ketika dia mengatakan sesuatu kepada saya, itu nggak pernah ada perhatiannya, cuma ngata-ngatain doang. Oleh karena itu kata Allah kepada Nabi, fala takhshawhum, Muhammad, jangan takut mereka, ayatul puji dalam fitiwali. Jangan pedulikan mereka. Sebagaimana saya mengikuti firman Allah di dalam ayat ini, apakah saya jawab terhadap orang yang ngomong begitu sama saya? Saya nggak pernah jawab. Saya nggak pernah jawab. Saya nggak pernah jawab dengan kata-kata, tapi saya jawab dengan fakta dan kenyataan. Suatu hari saya ngeboncengin ponakan saya, anak adik saya yang tinggal di rumah saya, otomatis anak saya. Karena adik saya perempuan, seandainya dia bapaknya meninggal, walinya adalah saya. Anak itu baru 1 hari tinggal di rumah saya. Kemudian waktu anak saya Ajis masih kecil, masih sekolah di TK Nurul Islam, dia yang nungguin. Kemudian saya jemput dia, diantar ke sana, dijemput juga, ketemu seseorang, orang Muara Baru. Wis, itu Muara Baru geger, Ustadz ngeboncengin cewek. Gosip itu seminggu. Apakah saya jawab? Enggak, biarin aja. Ustadz ngeboncengin cewek lu, ceweknya muda lagi. Siapa yang ngomongin saya itu, yang mencetuskan gosip, yang membuat gosip, dia yang rajin kemana yang sekarang dibongkar itu? Kereta, jalan kereta, ke Royal. Iya, dia yang rajin ke Royal. Begitu lihat Ustadz ngomongin cewek, waduh, viral itu seminggu. Apakah saya jawab? Enggak. Lalu anak itu saya tahan, suruh tinggal di rumah saya, alhamdulillah sampai sarjana di rumah saya, sampai sekarang jadi guru di rumah saya, sampai sekarang udah pulang kampung jadi guru. Akhirnya dia malu sendiri. Karena itu anak saya, anak adik saya, subhanallah. Nabi Muhammad apakah jawab? Enggak pernah jawab.
Maka fala takhshawhum, jangan takut mereka Muhammad. Wa khshawni, kalau memang takut, takutlah kepadaku, kata Allah. Nah, begitu juga kita prinsip. Bapak bedi fitnah. Ada cerita seekor kuda terjerembab ke sumur timba. Karena harapan masyarakat ini sudah susah ngangkat kuda dari sebuah sumur kecil. Kuda sebegitu besarnya, mungkin 2 kintal 3 kintal. Akhirnya kuda itu dilempari dengan tanah, maksudnya mau diurung sekalian supaya mati di dalam. Cuman kuda nggak menahan, nggak menjawab lemparan tanah, tapi dia menghindar. Ketika dia lempar ke kanan, dia ke kiri. Ketika dia lempar ke tanah ke kiri, dia ke kanan. Ketika dia lempar tanah ke depan, mundur ke belakang. Ketika dia lempar tanah ke belakang, dia maju ke depan. Akhirnya lama-lama tuh tanah itu menjadi numpuk, menjadi tinggi. Akhirnya kuda itu sendiri bisa keluar dengan sendirinya. Jangan jawabin fitnah, diemin aja. Alam nanti, waktu nanti yang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kalau kita jawabin, mereka sudah siap untuk membuat fitnah-fitnah yang lain. Udah biarin aja, nanti curi capek sendiri. Kata Allah, fala takhshawhum, jangan takut mereka, wa khshawni, dan takutlah kepadaku, wa liutimma ni'mati, dan aku akan sempurnakan nikmatku alaikum kepada kalian, wa la'allakum tahtadun, dan kalian akan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana aku mengutus seorang rasul, fikum rasulan Muhammadan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak pengen tahu sejarah penghinaan umat kepada Rasulnya, lihat di surah Al-A'raf. Begitu Nabi Nuh berceramah, apa tanggapan umatnya? Nabi Soleh, Nabi Hud, semua tidak dianggap welcome oleh mereka. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tantangannya bukan orang jauh, Pak. Orang dekat sendiri, pamannya sendiri. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah melawan tantangan itu. Nabi Muhammad malah mengajarkan yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Quran kepada kita, wa yuzakkikum, dan Nabi Muhammad membersihkan kita minasyirki, dari kemusyrikan. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, di sekeliling Ka'bah itu ada berhala parkir menunggu jemaatnya, banyaknya 313 berhala mengelilingi Ka'bah. Wa yu'allimukumul kitab, dan Nabi Muhammad juga yang mengajarkan Quran kepada kita, al-hikmah, dan mengajarkan hukum, wa yu'allimukum, dan beliau juga yang mengajarkan kepada kita ma, sesuatu lam takunu ta'lamun, yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku. Nah, dalam kalimat fadhkuruni ada orang yang menafsirkan salat itu kan inna sholata lidzikri, aqimi sholata lidzikri. Ada ayatnya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Ada pemahaman salat itu nggak perlu ruku sujud, yang penting ingat aja itu udah salat. Ada orang yang begitu, yang penting ingat aja udah salat. Padahal di sini sebaliknya, fadhkuruni bisolat, ingat itu dengan sholat, bukan sholat itu dengan ingat. Coba perhatikan, ada orang yang memahami sholat itu cukup dengan ingat. Padahal di sini fadhkuruni bisolat, ingat itu
dengan sholat. Karena kalau cukup ingat kepada Allah tidak perlu sholat, apakah Nabi Muhammad tidak pernah ingat Allah? Kalau hati mereka merasa tasawuf, merasa suci, suci mana dengan hati Nabi Muhammad SAW? Kalau mereka sudah merasa dekat dengan Allah, dekat mana antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW? Tapi Nabi Muhammad hatinya sudah suci, sudah dijamin masuk surga. Bahkan ketika Nabi Musa berdoa meminta kepada Allah, alam nashrah laka sadrak, meminta kepada Allah, Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk Nabi Muhammad tidak perlu meminta lagi kepada Allah, Allah langsung yang memberikan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan seterusnya keistimewaan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad yang suci, Nabi Muhammad yang dekat, Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Lalu apakah yang sholatnya cukup ingat, lebih mengaku merasa lebih istimewa dari Nabi Muhammad? PA. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku bi salat dengan salat wa tasbih dan tasbih wa nahwi, zikir dan lain sebagainya. Maka kalau kalian ingat kepadaku, al-kurkum, kata Nabi Muhammad, aku akan ingat kalian. Tapi kalau kalian lupa aku, maka aku akan melupakan kalian. Nyanyian Bimbo bagaimana tuh? Kau jauh. Bahkan wafil hadis, terdapat dalam sebuah hadis anillah, dari Allah. Kata Allah, Muhammad sampaikan kepada umatmu, man zakaroni fi nafsihi, siapa orang yang ingat kepadaku fi nafsihi, di dalam hatinya, zakartu fi nafsi, maka aku ingat kepada orang itu di dalam zatku. Wa man zakaroni fi malain, dan siapa orang yang ingat kepadaku dalam sepenuh hati, zakartu fi malai khairin, maka aku akan ingat kepadanya di sepenuh hati yang lebih baik min malaihi, dari hati orang itu. Subhanallah. Maka patokannya iya kana wudu dulu, baru wa iya nastain. Kalau kita kan dibalik, nastain melulu mintanya, maunya nastain melulu, minta melulu, disuruh sholat susah. Washkuruni, dan syukurlah kalian kepadaku, nikmati. Cara mensyukur nikmat itu bitaati, Bapak, dengan ketaatan. Beda dengan di Muara Baru dalam rangka mensyukuri nikmat pernikahan anak saya, maka diadakanlah dangdut ria. Bukan syukur nikmat itu mah. Lihat di waskuru, syukur itu nikmati bitaat, syukur itu dengan taat, dengan ibadah. Mensyukuri pernikahan kau dengan dangdut ria. Mensyukuri hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dalamnya joget-joget, mabok-mabok, bagaimana mungkin nggak nyambung. Wala takfurun, dan jangan sekali kalian kufur bil maksiati, dengan maksiat. Bahkan ada jaminan Bapak dari Allah di ayat 153, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, kalau kalian mau minta tolong kepada Allah, ini Allah yang bicara ini. Kalau kalian mau minta tolong kepada aku, kata Allah, ista'inu, maka minta tolonglah apapun yang kalian minta.
Cuman caranya bisobri wassalah. Ada apa dengan sobar? Ada berapa sobar? Yang selama ini kita tahu sobar itu cuma satu. Kalau dikenain musibah, anak kita sakit sabar ya Pak, istrinya sakit sabar ya Mas. Sebenarnya sabar itu bukan cuma satu, ada 4 sabar. Wassalah, kenapa harus sholat? Kenapa enggak zakat? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak ibadah-ibadah yang lain? Tapi di sini disebutkan sholat, karena sholat memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Lebih jelasnya insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.